Saya terima kawin dan nikahnya Elia binti Haris dengan mas kawinnya tersebut tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gue mau doain buat lo semua sahabat-sahabat gue supaya pada cepet nyusulin gue ya. Wah, amin ya Allah. Tapi gue gak yakin sih soal hari sama ganda. Ya, paling nunggu kiamat dulu kali. Sorry. Alhamdulillah, aku bakal nyusul. Serius? Beneran? Tanggalnya udah dapat yang bagus. Oh, iya? Bulannya bulan Agustus. Tapi tahunnya gak tahu kapan. Anak bacak lo. Tapi kayaknya nih salah satu dari sahabat kita ini ada lagi. Beautiful girl. Girl. Guys, kita semua tuh sebenarnya salah tau gak? Takut kawin. Padahal coba deh kalau dipikir-pikir emang kita mau kalau tua sendiri? Enggak kan? Gue tahu kenapa lu takut kawin, lu takut pengeluaran lu double kan? Nah, betul. Lu banget. Emang kalau kawin kan kita banyak keluar duit. Salah. Gampang kok, lu tinggal cari calon istri yang kerja. Mandiri. Malah dia bisa bantuin kita buat pengeluaran. Lu lihat tuh cicilan rumah gua udah lunas, lu tau kenapa? Kenapa? Tabungan. Oh. Iya, lu kira gaji gua Istri gede. bisa jadi kayak KPR gitu ya? Jadi bank? Bang, dengan bunga yang bisa dicium di tempat ini. Lu, Bim. Lu sama Lala kan pacaran udah lama ya? Lu arsitek laku. Semua orang juga tahu kalau Lala desain interior laris manis. Lu masih takut? Kalau emang lu takut, jangan dipaksain. Iya. Nice. Orang takut kok, nice. Enggak kok, gua gak takut. Beneran. Bukan, beneran. Sumpah beneran kamu. Sorry. Terlalu semangat. Aduh, kasihan. Semua nanyain tuh kapan giliran kita. Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab aja, Bimo takut kawin. Ih, sembarangan. Lala, aku kasih tahu ya sama kamu. Yang namanya perkawinan itu butuh kesiapan materi dan juga mental. Nah, aku materi aja belum cukup, apalagi mental. Bimo, aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau namanya perkawinan itu pasti ada rezekinya, Tuhan pasti kasih. Nah, kalau mental itu tergantung kamu. Kalau kamu niat, mental itu akan terbangun dengan sendirinya. So tahu. Alah, udahlah ngaku aja, nggak usah gengsi sama pacar sendiri. Bilang aja takut kawin. Enggak kok. Takut? Enggak takut. Takut. Enggak. Ya udah buktiin. Oke. Aku tunggu ya. Iya. Perhatian semuanya. Saya mewakili kedua belah keluarga besar ingin mengucapkan terima kasih kepada kerabat, sahabat, teman-teman yang udah hadir ke pesta pernikahan kami yang sederhana ini. Dan selanjutnya saya ingin meminta kepada sahabat saya, Bimo, Kamu. untuk memberikan kata sambutan. Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya, Ganda dan Haris mengucapkan selamat kepada sahabat kami Romi yang telah berhasil untuk mempersunting gadis secantik Elia. Romi ini memang selalu jadi pionir dalam persahabatan kami. Dia yang pertama kali lulus kuliah, dia yang pertama kali dapat kerja, dan dia juga yang akan pertama kali kehilangan keperjakaannya malam ini. Kita doakan saja semoga Romi dan Elia langgeng dalam pernikahan. Oke, menyaksikan kebahagiaan kalian hari ini membuat kami semua iri dan sekaligus membuat saya terinspirasi untuk melakukan hal yang selama ini saya tunda.
Lala. Nggak ada. Mana? Oh iya. Cincinnya? Tunggu, Bim! Ah, Bentar aja. Nah, aku kasihkan aja nih. Apa nih? Udah kasihin aja. Darurat. Carmela Hastari, maukah kamu menikah dengan saya, Bimo Utomo Prasetyo? Iya, aku mau. Ibu-ibu, saya dan Jeng Nita akan mengundang ibu-ibu untuk datang ke pernikahan anak kita. Radio 100% Musik Indonesia. Kembali lagi di program Cerita Cinta bersama saya, Mr. Lova. Halo? Saya bingung, Mister. Saya tiba-tiba suka sama cowok lain. Dan saya ngerasa ngianatin cowok saya. Terus sekarang saya galau. Wah, slow, santai. Ibarat kapal badai sedang datang. Kalau kapalnya tenggelam, berarti cinta kau pun karam. Ya, halo? Gue mau cerai. Udah gue gak tahan lagi, udah gue mau cerai. Bentar. Tarik nafas. Halo, siapa nih? Romi Gandul. Hah? Rom, kamu ngapain nelpon? Nanti kan bisa ketemu. Sekarang Emang kau di mana? di sini. Hah? Cepat kali Bang nyampenya. Bukannya wajar ya, Rom? Suami istri ribut. Wajar apa kok tiap hari, Bim? Gue apa harus diatur sama dia? Kayaknya apa aja yang gue lakuin selalu salah aja gitu sama dia. Gue gak ngerti. Katanya punya istri enak. Kata siapa? Siapa yang bilang? Bego tuh yang ngomong. Masih belum pernah kawin. Dennis, lo tau gak? Waktu gue sakit, bukannya dirawat sama dia, tapi dia malah bilang,
Syukurin. Lagian siapa suruh gak jaga diri sendiri? Buang-buang duit aja. Gila gak? Gila banget, parah. Tapi kata kau, kalau kita punya istri malah lebih irit. Duit dia? Ya duit dia. Duit gua ya duit dia. Irit itu. Lu lihat aja di kantong gua kotor gini. Irit. Emang udah mentok ya, Rob? Gak ada jalan lain? Ya mentok lagi. Lu tau gak di rumah tuh piring-piring udah pada terbang? Lemari pada kebalik semua. Masih kurang mentok. Kau nggak coba terapi dulu atau konsultasi dulu? Di radio. Sama lu maksudnya? Enggak, bukan. Kan banyak tuh konsultasi yang membahas tentang perkawinan. Oh iya Iya, kayak gitu. Konsultasi perkawinan Iya. ya. Lu kata gratis. Lu bayarin gua. Udah kepake otak lu. Bim, mending lu batalin niat lu mau kawin. Mumpung belum telat. Mumpung masih sempet. Gua aja kayak gini gimana lu? Hah? Aduh, Bim. Lu kan tahu seberapa cintanya gua sama Elia kan? Tapi yang namanya cinta itu berhenti pas malam pengantin. Jadi walaupun cinta lu setinggi ini nih, tapi lama-lama tuh bakalan hilang, Bim. Gue ini sahabat lu, Bim. Gue cuma gak mau lu jatuh ke lubang yang sama. Udah itu aja. Yaudah gue cabut dulu deh. Gue mesti nenangin diri dulu. Sambil ngurusin gugatan cerai. Lah, kok lu balik lagi? Lagi duit dong buat taksi. Udah cukup, Pak. Thank you. Gue cabut ya. Hati-hati, Rom. Kalau lu ragu kayak gini, berarti waktu lu ngelamar Lala itu emosional. Otak lu lagi nggak jalan. Apa yang dialamin Romi itu baru 10% dari nggak enaknya kawin. Saya saja kapok, saya itu sudah 3 kali. Tapi sekarang sudah tidak mau. Capek badan, capek hati. Bayangin, Bim, lu bakal tinggal sama satu orang cewek doang seumur hidup lu. 24 jam mau tidur kok ngelihat dia. Bangun tidur, melek mata kok ngelihat dia. Kau ke dapur, tiba-tiba ada dia. Kayak setan. Dia ibarat makan, sekalinya kau pun suka dimsum. Tapi kalau kau tiap hari dikasih dimsum, pasti kau lama-lama bosan. Jijai. Kanda, kalau dimsum memang bosan. Tapi sama yang jual belum tentu tahu. Saya ini banyak variasi tahu. Dijamin beda tiap malam, yakin. Lu pakai nengok. Kawin itu kayak ngundang satpam ke dalam rumah. Kau bakal dipantau setiap saat.
di SMS, di chat, di telepon 1 kali 24 jam. Ini sih bukan lari namanya, Bim. Pelarian. Di mana-mana lari itu bikin sehat fisik sama jiwa. Kalau pelarian kayak gini, yang ada jiwa kok sakit, fisik kok hancur. Udah saatnya ngeliat kenyataan, Bim. Orang bilang persiapan nikah itu ujian buat pasangan. Soalnya ntar lama-lama kelihatan sifat aslinya. Siapa Lala, siapa Bimo? Apakah Lala yang sebenarnya cocok dengan Bimo yang sebenarnya? Terus? Cuma kau yang tahu jawaban sebenarnya. Gue sama Lala cocok kok. Lu gak ngomong yang sebenarnya. Tadi lo bilang gue yang tahu jawaban sebenarnya. Kita berdua ini saksi, Bimo. Lu dan Lala gak cocok saat nyiapin pernikahan ini. Itu yang sebenarnya. Riz, asli. Lama-lama gue jadi kesel sama kalian berdua. Lo ngomongin apaan sih sebenarnya? Dari tadi sebenarnya mulu. Kita cuma ngomong yang sebenarnya. Mbak Lala masih mau, anyway jadinya mau ambil training pasif ke meja-meja. Meja-meja. Pasti nggak muat loh kalau pakai meja-meja lagi. Jadi gimana Mas nanti? Yang bagus pokoknya. Spotnya juga harus bagus. Aku suka yang ini deh. That's right. Ini namanya PNM. Apa itu Mas? Pink Nude Manja. Tapi feminim ya? Maksudnya? Mungkin Mas Bimo mau yang lain, aku bikin juga loh. Tenang dulu dong. Ini nih Mas, yang ini bagus. Enggak. Aku suka yang tadi. Feminim banget lah, kurang maskulin. Warna maskulin tuh maksudnya gimana? Emang biru maskulin? Oh, atau maksudnya kartunya tetap pink tapi ditambahin gambar tengkorak sama pistol gitu? Lala mendominasi semua keputusan, Bim. Ngatur. Kau banyak ngalah. Padahal kau sebenarnya nggak puas. Belum nikah aja dia udah kayak gitu. Apalagi udah jadi istri. Kuncinya mana? Emang sama aku ya? Tadi kan aku kasih pas berangkat. Masa sih? Iya. Sorry. Konsentrasi dong, Bim. Fokus. Kaira sama Barun itu klien pertama kita loh. Tahu kan? Networkingnya Barun itu luas banget. Jadi kalau dia happy nih sama kerjaan kita, pasti mereka akan rekomendasi perusahaan kita. La Familia ke teman-temannya. Fokus ya. Luas kamar gimana? Udah dirubah belum? Kok segini luasnya? Kan Kaira sama Barun minta yang lebih gede. Kalau misalkan digedein, itu akan memotong ruang kerjanya Baruna lah. View-nya jadi jelek tuh. Iya, tapi gambar desain aku udah disesuaikan dengan luasnya mereka minta. Apa sih dia nelfon kamu terus? Ada kerjaan dia? Romi tuh butuh temen lah. Apa? Butuh teman? Kalau mau, suruh dia pulang minta maaf sama Elia. Ya dia nggak akan mau lah, kecuali Elianya duluan yang minta maaf sama Romi. Elia nggak salah. Justru Rominya yang terlalu sensitif. Mentang-mentang dia kepala rumah tangga, jadi suami, terus dia mau berkuasa gitu di rumah. Ya nggak bisa dong. Dia tuh tertekan sayang. Justru Elia-nya yang tertekan sayang. Aku udah tahu Elia udah lama banget. Dia itu orang yang paling sabar sedunia. Sebagai laki-laki, Romi tuh cuma minta sedikit lebih dihargai.
Sebagai lelaki, jadi kamu juga gitu? Kamu ngerasa aku nggak hargain kamu? Hah? Hai calon pengantin. Hai Kaira. Apa kabar? Baik. Halo Mbak. Halo. Halo Mas. Hai Mas. Gimana persiapan nikahnya lancar? Lancar. Kita kok belum dikirimin undangan? Iya, undangannya masih dicetak soalnya. Sementara ini yang lebih penting. Apaan? Kartu perusahaan kita yang baru. Boleh dilihat? La Familia. Bagus ya, apa namanya? Ya. Perusahaan desain yang lama gimana? Masih kok Mas, tapi kalau misalkan La Familia jalan, ya aku terusin di sini. Iya, makanya kita butuh bantuan kalian berdua. Bantuin berdua sih. Kita pasti bantuin ya Pap ya. Wah, terima kasih banyak. Boleh, silakan. Mari Mas. Oh ya, silakan. Ini ukuran ruangannya masih sama yang kemarin. Bisa digedein lagi nggak? Jadi gini Kak, kalau Bisa, Mbak. misal- Bisa. Oh, nanti Bimo akan gedein gambarnya. Oke. Iya kan, Bim? Iya, bisa. Oke. Di sini juga nanti. Boleh kasih saran? Boleh Mas. Kalau mau perusahaan lo maju, kasih istri lo anak. Kalau perlu yang banyak, biar dia repot urusin anak. Maksudnya? Kalau dalam perusahaan ada 2 pimpinan, apalagi yang satu galak, bisa jatuh wibawa kita. Itu saran gue. Sorry. Begitu sih makanya bete. Mana senyumnya? Mana? Kita dah. Pulang yuk. Tar dulu. Kok pulang? Kamu marah ya? Gara-gara omongannya aku potong soal kamar itu. Maaf deh, abis timenya gak pas banget sih. Udah ya, jangan baper gara-gara urusan kecil. Ya. Kita makan yuk, dinner. Aku capek, mau pulang. Hah? Bimo? Bim? Ih, malah pulang sih. Kamu kenapa ngediamin aku? Jangan-jangan kamu kepikiran omongan tentang Romi dan El ya? Yang mana? Yang tadi sebelum Kaira dan Baruna muncul. Aku lupa. Bim, Sumpah aku lupa lah. iya, kamu takut kan kalau aku seperti El ya? Ya cuma memprediksi aja, habis dari tadi kamu bela Elia terus. Karena Rominya salah. Terus gimana dong? Nah, itu. Itu apa? Ya itu. Apa? Kita beda. Terus? Ya aku jadi mikir, apa sebaiknya rencana pernikahan kita? Sebaiknya. Apa? Ditunda. Gila kamu, Bim. Lah, tunggu lah. Lah. Apa? Setelah ini gila kamu tuh menunda perkawinan kita, terus kamu mau ngomong apa lagi ya? Dengerin dulu lah. Aku cuma nggak mau kita terburu-buru menikah. Padahal sebenarnya kita belum siap. Masih banyak banget perbedaan di antara kita yang harus kita... Bullshit, Bim! Kamu yang ngelamar aku. Kamu! Iya, karena waktu itu aku... Apa? Terbawa suasana? Tertantang sama Romi? Hilang! Harusnya dari dulu aku
aku curiga deh. Kamu tuh emang gak pernah serius nikahin aku sebenarnya. Aku serius lah, tapi Kalau kenyataannya... kamu serius, lupain ide menunda perkawinan itu. Aku cuma minta waktu buat mikir. Udah gak ada waktu lagi, Bim. Mau mikir apa lagi ya? Kita tinggal nunggu hari H. Nah, ini nih yang bikin aku mikir. Kamu selalu maksa. Gak pernah ngerti perasaan aku. Sorry lah, aku harus ngomong kayak gini. Sebelum semuanya terlambat. Oke. Aku ngerti perasaan kamu. Dan sekarang, kamu yang harus ngerti perasaan aku. Lupain ide menunda. Lebih baik kita batal. Kok batal? Aku kan cuma minta waktu. Gak! Udah gak ada waktu lagi! Kamu emosi lah. Aku gak mau kamu ambil keputusan yang nanti kamu seselin. Enggak! Sama sekali gak akan aku sesalin, Bim. Menunda itu keputusan banci. Aku hanya menegaskan apa yang ada di pikiran kamu sebenarnya, Bim. Jadi lupain perkawinan kita, lupain juga hubungan kita. Maksudmu? Kita selesai? Iya, selesai. Oke. Kita selesai? Good. Lah? Tenang, sayang. Iya. Bim, kamu harus jelasin ke mamanya si Lala kenapa kalian gak jadi kawin. Kok aku? Itu kan tugasnya Lala. Kalau Lala yang jelasin, pasti salahnya ada di kamu, Bim. Semua ibu-ibu arisan taunya kamu yang brengsek, Bim. Biarin aja, Mi. Biarin aja gimana. Mami nggak mau loh sampai ada gosip macem-macem. Kamu dibilang pelin-pelan, kamu dibilang nggak tanggung jawab. Kamu nggak jadi kawin karena kamu takut nggak dihargai karena penghasilan kamu lebih kecil daripada si Lala. Enggak kok. Penghasilannya sama aja, Mi. Nggak usah malu, Bim. Papi ngerti perasaan kamu. Hah? Maksudnya Papi? Maksud Papi begini, Mi. Papi kan seorang lelaki, mengerti sekali bagaimana perasaannya takut tidak dihargai karena pendapatan istrinya lebih besar. Maksud Papi? Mami nggak hargain Papi. Loh,
Bukan itu, Mami. Papi ngerasa Mami nggak hargain Papi, iya? Loh, makanya. Jadi gini, Papi mencoba untuk menyelami perasaannya Bimo. Menyelami sebagai apa? laki-laki. Sebagai laki-laki. Mam, bukan itu, Mam. Bukan itu. Tadi ngomong Mami itu tadi Ini keluar, antara nggak apa-apa, laki- kalau mau keluar aja. Mami yang nggak hargain. Bukan, ini antara laki dengan laki-laki, Mam. Laki dengan laki-laki pengen juga dihargai oleh pasangannya. Ya, yang nggak hargai siapa? Ya. Berarti kan Mami yang nggak dihargai. Bim, kemana kamu, Bim? Mau nge-gym dulu, Pi. Suntuk. Hai, Hai. gue Bimo. Sorry gue boleh minta foto? Oh, boleh? Buat apa ya? Lo mantannya Lala kan? Yang ngebatalin nikah kan? Dan gue mau kirim foto lo ke grup WhatsApp SMA gue. Karena gue mau nunjukin ke mereka kalau Lala itu tepat ngambil keputusan. Kalau lo cowok dodol. Kampret. Tak peduli lagi, meski dalam hidupmu kau hanya memberi. Lu ngapain sih teriak-teriak bikin malu di tempat umum nyanyi? Tuh, orang-orang pernah ngeliatin lihat tuh. Lu berdua udah datang. Macem di karaoke aja kau. Udah biarin aja. Baru tahu rasanya jadi jomblo sekarang. Emang rasanya gimana, Bin? Luar biasa. Bebas dan free. Oh ya? Iya. Gak ada kewajiban. Gak ada beban. Pantesan lu berdua betah jadi jomblo. Mata gue udah terbuka. Hati gue udah siap berpetualang. Dan gue harus menikmati momen kejombloan gue saat ini. Lu berdua akan menjadi saksi kebangkitan cinta seorang Bimo. Tapi, Bin, kehidupan jomblo tuh kadang keras dan berliku loh. Nah, gue siap kok, Gan. Kekecewaan demi kekecewaan akan datang silih berganti. Yes. Sepi, alone, sedih, sad, terus datang menghampiri. Beda dong, Rich. Itu lu, beda dong sama gue. Maksudnya beda gimana? Ya maksudnya jelas, Riz. Mas Bimo. Mas Bimo ini orangnya ganteng, cakep. Pasti banyak cewek-cewek yang mau kan? Beda sama kau. Oh, jomblo boleh sama, tapi modalnya beda. Ngerti kok, Riz? Enggak. Woi, mau kemana? Aduh, diserta pula, Bang. Mau dancing, mah. Kita ngejarin kita dulu. Ntar gue bawain bagian lu. Yuk, kan? Let's go. Ayo. Hai. Hai. Hai, Sama siapa? sama temen-temen aku. Oh. Bimo dapet ciwa itu. Mas, Iya, kenapa, Mas? mineral water satu. Apa, Mas? Mineral water satu. Hah? Air putih. Di rumah aja, Mas. Kok ketawa? Biasa di rumah ya kamu? Maksudnya? Iya nggak pernah ke klub. Ngumpet di rumah. Emang gaya gue kayak anak rumahan? Emang salah gitu kalau ngumpet di rumah? Lu dulu kecil nggak pernah ngumpet di rumah emang?
Makasih. Itu minuman gue. Habisin aja nih. Mbak! Apa lagi? Minuman lo kan? Udah habisin. Gratis buat lo. Angkotnya keburu jalan. Bimo mana nih? Nggak tahu, tadi gue WhatsApp cuma contreng satu doang tuh. Iya, aku telepon pun HP-nya nggak aktif. Jangan-jangan dia mabok. Hah? Akhirnya dia menyadari pedinya jadi jomblo. Terus lari aja yuk. Ayo, berapa putaran ya? 10. Mak, macam ikut olimpiade kau. Lari itu buat fun. Udah, 8. Aduh, jangan terlalu ambisius. Harus sesuai kemampuan. 5 deh. Percuma. Kalau nggak sesuai ekspektasi, hati kau sakit. 1. Ayo. Sakit. Lu ngapain berhenti? Kau pun. Itu kau lihat tuh. Bimo. Cakep kan? Sukses juga dia. Widih. Pantesan di WhatsApp gak dibalas lagi sama cewek taunya. Siapa tadi, Bim? Sarah, instruktur pilates. Oh, terus kenapa lu lepas kayak gitu? Kejar dong, jangan sampai lolos. Enggak, dia mau balik ke apartemen dulu, mau mandi. Oh. Dia mau nelfon gue setengah jam lagi, mau ngomongin masa depan katanya. Belum apa-apa udah ngomongin masa depan aja ya. Yang penting kok sekarang udah ada gandengan. Tuh. Jadi kok nggak kalah-kalah kali dari Lala. Hah? Nggak tahu ya? Gimana? Riz? Ya, kita cuma nggak mau ganggu konsentrasi lu aja, Bim. Emang kenapa sama si Lala? Jadi 3 hari yang lalu, Lala ngundang kita ke ulang tahunnya. Kok gue gak diundang? Kau siapa? Ya namanya mantan mah harus sadar diri, Bim. Lu itu bukan orang spesial lagi untuk dia. Ah, Siapa cowok yang sama dia? Tommy Salim. Tommy. Tommy yang satu gym sama gua. Iya. Terlaluan nih Lala. Lagian dia nggak bisa apa nyari cowok yang lebih jelek daripada gua di dunia ini. Sabar, Bim. Sabar. Iya, tapi ini nyakitin kan. Dia ngerti. Gimana sakitnya perasaan kau pas tahu Lala dapat pengganti yang jauh lebih bagus daripada kau kualitasnya. Makanya kita seneng banget pas lu dapet penggantinya Lala. Bim. Halo? Sarah? Kamu bisa nggak datang ke apartemen aku? Bisa kok. Kapan aja juga bisa. Sekarang. Sekarang juga bisa. Kamu kosong nggak waktunya? Nggak bisa sebentar soalnya. Butuh yang panjang dan lama. Apaan sih lu, Riz? Bilang aja punya kok panjang. Bener? Kau masih dengar aku kan? Iya, dengar kok Sarah. Aku kosong, panjang, dan bisa lama buat kamu. Nice. Maksud aku butuh yang panjang buat ngomong sama kamu. Oh, waktunya yang panjang. Iya, bisa kok Sarah. Oke deh, kalau gitu aku siapin dulu ya berkas-berkasnya. Berkas? Berkas apaan ya? Asuransi. Kau pengennya kesehatan aja atau mau yang investasi juga? Nanti biar aku bikinin proyeksinya sekalian. Ini bagus loh buat masa depan kamu, Bim. Udah deh, kamu gak usah mikirin masa depan aku, Sarah. Sabar ya, Bos. Asuransi ya?
Bim, persoalan kamu sama Lala kayaknya harus segera diberesin deh. Bener ya, Pi? Iya, Mam. Apalagi sih, Mi? Lah kok apalagi? DP hotel, DP baju pengantin, DP catering, all. Semuanya. Mami lo yang bayar. Bener ya, Pi? Iya, Mam. Udahlah, Mi. Udahlah, Mi. Pi, ngomong sebentar sama anaknya. Emang DP-nya hangus ya? Itu kan bisa dipakai nanti kalau misalnya Bimo mau kawin beneran. Bisa, Iya. tapi kalau kelamaan, angus. Bim, emang udah ketemu? Ketemu apaan, Pi? Lah kok ketemu apa? Ya ketemu jodoh kamu. Udah ketebak. Ketebak apaan sih? Ya ketebak. Duga kalau kamu susah untuk cari penggantinya Lala. Orang dapat Lala aja susah, apalagi cari penggantinya, Pi. Oh, jangan begitu dong, Mi. Itu namanya mematahkan semangat anak kita. Mami itu ngomongin yang bener, Pi. Orang dari dulu juga Bimo susah dapet cewek. Lagi juga Bim. Lala kurangnya apa? Udah cantik, baik. Bahas terus. Bim, mau kemana? Tuh, anaknya papi. Belum selesai diomongin udah ngeloyor aja. Mami juga sih malam-malam gini ngomongin Lala terus. Masa ngomongin poh? Ya sekalian aja Tinky Winky. Kita ini keluarga Teletubbies. Berpelukan. Kamu kelihatan seksi deh kalau lagi kerja. Sini dong, udah datang jauh-jauh juga, masa dicuek. Apaan sih? Lo dilihat yang lain kayak enak. Gak ada kok. Lagian kamu minta dideketin tadi. Dengar, aku udah dapet nama perusahaan kita yang baru. Apa? The Family. Oke kan? Kamu langsung buat ininya. Nih, aku bawain sandwich kesukaan kamu sama kopi biar seger gak ngantuk. Kok diliatin doang sih? Ayo diminum. Nih. Biar seger. Makasih, La. Sama-sama. Pahit. Makanya minumnya sambil ngeliatin aku dong. Pasti manis. Bye. Coba ya. Ngeliatin aku. Tambah pahit. Iya banget. Mati gua. Gila. Bim. Bimo. 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 Lala. Kok Lala sih? Astagfirullahaladzim. Julia. Habis mimpiin Lala ya, Kak? Belum move on dong berarti. Bisa aja kamu. Nih, aku bawain kopi buat Kak Bimo. Makasih ya. Hai Bimo, lagi ngapain? Ngerjain deadline kantor. Bohong lo. Serius ngapain sih gue bohong? Tadi si Lala nelpon gue.
Dia nitip 2 pesen buat lo. Ngapain harus lewat lu sih, Riz? Semua mantan di dunia ini kalau mau berhubungan ya mesti lewat perantara. Harusnya juga gua yang protes. Kenapa perantaranya mesti lewat gua? Yaudah. Apaan pesennya? Pesanan pertama. Lo besok jangan lupa ngurus apartemen kalian berdua. Terus? Pesanan kedua, kata Lala, lo ngapain stalking Facebooknya dia? Tuh, kan? Bener kan tadi kata gue? Bohong kan lo? Beko! Aku! Bim? Bimo? Aduh, penjol tadi. Let's go. Ngapain sih? You good? Yeah, I'm good. You sure? Yeah. Alright, let's go. Terus aku kabarin ya pas sampai rumah. Bye. Bye. Kebiasaan. Udah baca email gue? Email? Gue kirimin 3 hari yang lalu. Gue sibuk. Gue gak akan baca kalau lu gak notice dulu. Aneh ya. Baca email nggak sempet, tapi ngecek Facebook gue sempet. Nih, baca. Udah gue print. Ngerti nggak maksudnya? Soal apartemen kita kan? Statusnya harus diperjelas. Udah nggak ada lagi apartemen kita. Yang ada apartemen lo atau jadi apartemen gua. Atau mau dijual. Duitnya bagi 2. Pergi. Iya, tapi Bimo bisa kok cari sendiri. Mau cari sampai kapan? Kalau ini soal DP, biar Bimo yang bayar semua. Bukan masalah itu, Bim. Ini harga diri. Kamu laki-laki. Bimo Utomo Prasetyo di Jakarta Loboten nopo-nopo. Kamu darahnya biru.
Orang-orang bisa ketawa, Bim. Kalau sampai Lala dapet jodoh duluan. Tapi kali ini, Mami gak pernah salah. Gak akan salah. Keisha anaknya baik. Kata mamanya, Keisha dulu pernah suka sama kamu sejak SMP. SMP? Iya. Oh iya, jadi lupa. Mami udah cari foto kamu waktu SMP nih. Kamu dulu ternyata pernah foto sama Keisha. Tuh, cantik kan? Cantik, Ma. Hah? Yang mana? Yang ini. Bukan, yang ketutupan jempol kamu. Aduh. Cantik kan? Tante Sri! Tante, apa kabar? Aduh, kangen ya udah lama banget aku gak ketemu Tante. Kamu tambah langsing aja. Ih, Tante gitu deh. Ngapain sih cari yang kayak begitu? Sama kayak dulu. Keisha mana? Ini Keisha. Hai, Auntie. Oh, ketutupan. Yaudah ya Tante ya, aku nggak bisa lama-lama nih. Aku kesini cuma mau ngantar Keisha aja. Yaudah ya. Dah. Bimo, ini Keisha. Masih inget kan? Hey Bimo. Hey Keisha. Kamu gak berubah ya, Bim? Dari dulu sampai sekarang, tetap aja jago bikin aku kagum sama kamu. Masa sih? Dulu kamu suka ngeledekin aku, celengan semar, gajah bengkak, cowok hamil. Itu aku yang ngomong. Yup, and I'll never forget it. Sorry. Bim? Are you okay? Was it good? Bimo ngapain sih? Ngajak kita kesini lagi? Gak tahu. Gak ada kapok-kapoknya nyari cewek di sini. Aneh dia. Aku bisa lama-lama nih. Bibir aku sakit. Sariawan. Waduh, banyak banget nih. Permisi. Bray, berhitung satu ya. Kalau bisa pakai AO dikit. Oke, Om. Ngapain sih kalian? Bikin malu aja nih. Ada yang nabrak. Kenalin, Keisha. Oh. Wait. Let me guess. You must be the comedian, which means you're the radio DJ. Am I right? Nice. No. Salah kok, nice. Komedian, radio DJ. Yes. Anyway, I'm Keisha, Bimo's new girlfriend. Wow. Your body language
Nice. Indonesia berubah banyak ya? Udah seperti di Australia. Tommy, udah deh, jemput aja, nggak usah banyak alasan, ya? Love you. I love you, Kesha. Iya, ntar aku jemput. Tenang aja. Oke? Muah, 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 muah. Lebay. Ih, sewot. Nah, jadi begini. Ini tuh idenya Haris. Nama programnya Cerita Cinta. Oh. Jadi setiap minggu kita bakal ngundang setiap pasangan buat sharing ngobrol tentang cinta. Nah, khusus malam ini temanya move on. Ya. Bersama Mr. Lava Lova dan Mr. Amora. Kalian memang cocok banget. You guys are the cutest couple. Ya, suka-suka kau lah. Gan, jadi kapan nih kita mulai talk show-nya? Wah, udah mulai gak sabar. Tenang, kita nunggu pasangan satu lagi nih. Siapa? Ntar lagi. Nah, itu dia tuh. Nah. Masuk, masuk. Wah. 89,6 FM iRadio 100% musik Indonesia. Selamat malam, listeners semuanya. Apa kabar? Pastinya baik. Ketemu lagi di Cerita Cinta bersama saya Mr. Lova Lova dan saya Mr. Amora. Dan malam hari ini listener spesial sekali. Kita kedatangan tamu-tamu yang spesial. Wah, Lala, coba cerita berbagi pengalaman dong. Apa penyebabnya kalian membatalkan pernikahan kalian berdua? No comment, tanya aja sama dia. Wow. Mancing, malu-malu kucing. Atek, agak jutek. Yaudah deh, kita langsung ke intinya aja nih. Nah, kita ada sebuah games. Nah, gamesnya ini akan membuktikan pasangan mana yang saling cocok sebenarnya. Iya. Yang cowok memberikan clue, yang cewek mencoba menjawab siapa orang yang dimaksud. Betul. Waktunya 30 detik. Kita mulai yang pertama untuk pasangan Lala dan Tommy. Penyanyi Amerika, rambutnya panjang terus gimbal. Bob Marley. Bukan Bob Marley. Warna kulitnya hitam terus dia pemain keyboard. Tak, waktunya habis. Jawabannya adalah Stevie Wonder. Tom, kan tinggal bilang penyanyinya itu tunanetra. Sorry, aku nggak. Main film Hollywood, asalnya dari Australia. Naomi Watts. Pernah nikah sama Tom Cruise. Nicole Kidman. Yes! Cerdas. Wah, smart. Pasangan Kesha dan Bimo mendapatkan poin 1. Wah, kayaknya mereka cocok sekali. Iya. Berikutnya pasangan Lala dan Tommy. Habib Rizik. Yes, benar. Ahmad Dhani, Aryo Bayu. Aduh, siapa lagi dong Ki? Kasih tahu clue-nya. Beb, waktunya habis. Yes, kita menang. Gan, Riz, ntar dulu, nggak adil dong. Itu kan aktor lokal semuanya. Ini Kesha kan dari Ozzy. Kan ada Google, bisa dicari di Google. Bisa di Google. Wah, udah. Silent Hill. Pokoknya skornya 1-1. Karena mereka sudah semakin akrab, Yoi. kita akan tukar pasangannya. Kita akan tukar Tommy dengan Kesha, begitu juga dengan Lala dan Bimo. Jangan. Hey, why not? It'll be fun. Why not? To be fun. Wah. Ayo ikutin yang diomongin sama bule. Yuk. Ceng. Emang kalau orang barat pikirannya lebih terbuka. Kelihatan ya. Yuk. Wah, kayaknya bangkunya masih anget nih. Ya, kali ini gamesnya adalah menjawab pertanyaan secara bersamaan. Siapa yang jawabannya sama
dapat skor 1. Kita mulai yang pertama untuk pasangan Kesha dan Tommy. Oke. Ada di laut? Paus. Ada di pohon? Monyet. Ngapain? Sabar, kan jawab. Jawab. Waduh. Mohon maaf listener. Kayaknya pembawa acaranya mulai panas. Si saya. Mohon maaf. Iya, iya. Kita ulang ya, kita ulang ya. Coba. Ada di laut? Paus. Ada di pohon? Monyet. Ada di langit? Bulan. Wow. SBY. Apa tuh sekarang beda ya? Iya. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya ke pasangan yang selanjutnya nih. Wah, kayaknya saling membelakangi. Nih. Punggung-punggungan aja kayak logo kapak. Oke ya, standby ya. Standby. Siap. Rujak bakmi sandwich. Sandwich. John Wick, Jack Reacher, James Bond. John Wick. Coklat biru hijau. Biru. Pagi siang malam. Malam. Karir nikah anak. Nikah. Wow. Ada yang mau karir, ada yang mau nikah. Wah, nggak ada yang mau bikin anak nih. Iya. Kok bisa sih jawabannya karir? Ya aku pikir itu jawaban kamu. Justru aku pikir nikah yang ada di pikiran kamu. Kamu tinggal jawab aja apa yang ada di pikiran kamu. Kamu lah yang aneh. Ngapain juga kamu nyocokin sama pikiran aku? Emang kamu bisa baca pikiran aku? Jadi kamu pikir kamu doang yang bisa baca pikiran aku? Tadi aja salah kok. Karena kamu ngaco tadi jawabnya. Ngaco apa sih? Mohon maaf, Bimo Lala kalau mau berantem di Facebook aja. Saya setuju banget. Mas, cari udara seger dulu. Kamu juga. Puas. Gue mau cari angin di sini. Puas, sudah bikin gue malu tadi. Kamu itu emang gak pernah berubah ya? Selalu baperan dan sensitif, gak jelas tau gak? Kamu masih dendam kan sama aku? Makanya kamu mau datang ke sini? Aku juga gak tahu kalau kamu ada di sini, Bim. Dendam apa? Gak jadi nikah sama kamu? I'm sorry, I'm okay. Kamu yang minta putus lah. Aku cuma minta diundur. Diam. Aku gak mau bahas itu lagi ya. Poinnya adalah, aku akan menderita kalau aku menikah dengan laki-laki pengecut kayak kamu. Aku? Pengecut? Kamu mundur karena kamu takut. Terus apa namanya kalau bukan pengecut? Aku tuh takut karena kamu lah. Kamu tuh keras. Apa-apa yang kamu lakuin semuanya harus bisa. Kamu tuh hebat. Yang kamu lakuin semuanya tuh sukses. Sedangkan aku... Diam! Terus Kesha gak seperti itu? Enggak. Terus kamu mau nikah sama dia? Iya. Oke, Bim. Selamat ya. Kak, kamu sendiri mau nikah sama Tommy? Sorry ya, Kay. It's okay, I understand. Aman. Tadi udah ke rekor. Rekord. Oh iya. 89,6 FMI Radio 100% Muslim Indonesia. Selamat malam, ini saudara semuanya, apa kabar? Baik. Mulai kita bersama. Saya Mr. Loba dan saya Mr. Amora. Puas. Gue mau cari angin di sini. Puas, sudah bikin gue malu tadi. Kamu tuh emang gak pernah berubah ya? Selalu baperan dan sensitif, It's gak okay. jelas tau gak? Aku suka gaya siaran Kamu mereka. masih dendam kan sama aku? Makanya kamu mau datang ke sini. Aku juga gak tahu kalau kamu ada di sini, Bim. Dendam apa? Gak jadi nikah sama kamu? I'm sorry, I'm okay. Kamu yang minta putus lah. Aku cuma minta diundur. Diam.
Aku nggak mau bahas itu lagi ya. Poinnya adalah, aku akan menderita kalau aku menikah dengan laki-laki pengecut kayak kamu. Aku? Pengecut? Kamu mundur karena kamu takut. Itu apa namanya kalau bukan pengecut? Aku tuh takut karena kamu lah. Kamu tuh keras. Apa-apa yang kamu lakuin semuanya harus bisa. Iya. Terus Keisha nggak seperti itu. Kalian keterlaluan. Kalian benar-benar membuat saya jantungan. Jantung saya berdegup kencang seperti genderang mau perang. Ya maaf Pak. Ini salah saya. Saya... Alasan! Ini baru dalam sejarah peradilan di Indonesia. Ada talk show seperti milik kalian. Iya Pak, saya minta maaf. Ratingnya bagus. Ayo berdiri, kenapa kalian duduk kembali? Ratingnya bagus. Memecahkan rekor siaran di jam malam. Saya bangga pada kalian. Selamat. Selamat. By the way, apa kalian untuk minggu depan punya topik yang diangkat? Nah itu Pak. Untuk minggu depan kita belum ada Pak. Bagaimana kalau topiknya kalian angkat perceraian? Waduh, perceraian. Waduh, itu kayaknya susah Pak. Apalagi topiknya perceraian. Gampang. Undang saja pasangan artis yang baru menikah. Lagi hot-hotnya, mereka baru pulang dari bulan madu. Undang ke sini. Wah, tapi tadi katanya topiknya perceraian. Justru itu, bikin mereka cerai. Hah? Di sini. Waduh. Yang penting buat saya, rating. Buat saya segalanya adalah rating. Rating. Orang baru nikah kok disuruh cerai? Yang penting rating. Emang udah gila. Hi. Hi. Please. Thank you. There you go. Kasih Mas. Cheers. Cheers. Apa ini, Bim? I want to marry you. It's beautiful. Will you marry me? Yes. Keisha? Kamu ngapain? Duduk ya. Thank you. Mas. Kasih ya, Mas. Cheers. Cheers. Belum dateng. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Itu tadi ada... Aduh, ketelan ya? Ini. Iya. It's beautiful, Bimo. Will you marry me, Keisha? Bimo, I can't. I'm sorry. Aku nggak pernah berpikir mau menikah, Bim. Selama ini aku setuju jalan sama kamu karena aku pikir kamu sama seperti aku. Takut sama yang namanya kawin.
Aku gak mau seperti orang tua aku, Bim. Perceraian itu menyakitkan. Kita nggak akan bercerai kok, Ke. Yakin kamu? Udah stop. Hey, it's okay. Aku suka kok lagunya. Kamu tuh baik, Bim. Bertanggung jawab, perhatian. Tapi apa? Tapi kamu gak akan sanggup mendampingi hidupku selamanya. Aku sanggup kok, Ke. Sorry, Bimo. I'm sorry, I can't. Mas, kok ceweknya pergi, Mas? Gara-gara lo, telat. Oke, nanti saya ketemu kamu di kantor. Bim! Bima! Wey! Apa kabar sih lo? Anak-anak pada kemana sih? Baru hilang aja. Lu yang kemana aja, ngilang. Iya juga sih ya. Lo sama siapa? Sendiri? Nggak sama Lala? Iya, ngomong-ngomong gimana persiapan nikah lu? Lancar? Jadi nikah sama Lala. Hah? Serius lo? Kok gak ada yang ngabarin gue ya? Bukannya... Kan lu yang waktu itu. Sayang, Yang? kamu kok lama banget sih jemputnya? Ini bantuin Ketemu dong, Bimo, berat. Yang. Bimo, apa kabar? Jadi, kalian masih... Bim, lihat nih, Bim. Lihat tuh. Talk chair juga ya gue. Bilang halo dong. Halo Uncle Bimo, halo Uncle, halo. Rom, bukannya lu waktu itu bilang... Oh, maksud lu waktu gue dulu ribut-ribut gak jelas itu? Iya, ternyata gue juga baru tahu, Bim, kalau nikah tuh emang kayak gitu. Butuh penyesuaian, adjustment kayak gitu. Ya emang gak susah sih. Tapi setelah kita Saling mengerti, ngurangin ego, saling ngalah. semuanya lancar sampai sekarang. Kenapa lo? Pakai bengong segala. Bimo dia bang. Mau kemana lagi kita yang? Cari mana Bayu? Dah. Kabar-kabaran. Bim, ntar main-main ke rumah ya. Nyangkal Bimo. Nyangkal. Biji apa yang bisa ngeliat? Biji mata lo. Lagi ribet, mau tebak. Pak. Bimo! Bim! Oh elah, mateng gitu amat sih. Seloko dulu, keep clean. Jadi tentang komen orang-orang yang habis dengerin talk show kita. 87% mereka dukung hubungan kau sama Lala. Dan mereka semua yakin kalau kalian masih saling cinta. Kau tahu, menurut mereka, Tommy sama Kesha itu cuma pelarian dari kalian aja sebenarnya. Intinya, lo harus balikan sama Lala sebelum terlambat. Oh, GGS. Apa tuh? Ganteng-ganteng sewot. Iya nih, BPJS. BPJS apaan? Asuransi. Gak tau kok? Gak tau. Mau buat? Belum. Buat lah, penting tuh. Udahlah, Mi. Kesyanya nggak mau, masa Bimo paksa? Terus kamu kapan kawinnya? Stop. Kapan? Persis banget kayak kamu ini. Bimo ini susah banget. Loh, Mi, Papi tuh baru datang loh, Mi. Emang kenapa kalau orang baru datang? Emang kamu orangnya susah kan? Maksudnya susah? Susah ngertiin perasaan perempuan. Maksud Mami, Papi nggak ngerti perasaan Mami? Iya, kayak sekarang ini. Papi nggak ngerti. Mana khawatirnya Mami?
stop. Ini nih yang bikin aku males nikah. Buat apa aku nikah kalau nantinya aku terus ribut kayak papi sama mami sekarang? Jadi itu yang kamu takutin, Bim. Kali ini papa harus ngomong, kamu salah. Yang kamu lihat itu saat papi sama mami ribut. Sementara saat papi sama mami tidak ribut, kamu tuh nggak pernah lihat. Maksudnya? Maksudnya kalau ada kamu, papi sama mami itu pasti ribut. Makanya kamu lihat. Jadi aku gitu penyebabnya? Sebenarnya papi sama mami itu menginginkan yang terbaik buat kamu. Tetapi yang jadi masalah, papi sama mami itu nggak tahu yang terbaik buat kamu. Papi dialognya bingungin nih. Iya ya. Papi aja bingung kok. Bukan bingung dialognya, tapi bingung dengan keinginan kamu tuh yang terbaik apa. Menikah dan bahagia mungkin, Pi. Menikah. Bim, menikah itu menyatukan dua karakter yang berbeda. Jadi tidak mungkin tiba-tiba menjadi bahagia. Pasti ada sebuah proses. Pertengkaran lah, keributan lah. Sampai setua ini? Iya. Mungkin sampai ajal. Dan itu wajar, Bim. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi yang namanya pertengkaran menjadi kunci kebahagiaan. Dan bertengkar untuk saling mengerti itu akan tumbuh cinta. Tapi kalau kita bertengkar untuk kepentingan pribadi, akan jadi benci. Jadi kalau misalnya kamu cinta, kenapa kamu harus takut tidak bahagia? Wah, ternyata papi filosofis juga ya. Ah, kamu gimana sih? Tadi katanya bingungin, sekarang filosofis. Bim, yang papi omongin tadi itu nggak gratis loh. Beliin papi jam tangan dong. Iya. Ya. Gila. Ya. Iya. Udah, ini kan masa lalu. Udah nggak apa-apa. Justru ini yang pertama kali ketemu itu loh, Mi. Ini mami tuh aduh kayak laki gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Ini mami kayak laki karena rambut mami pendek. Iya, tomboy maksudnya tomboy ini. Kaget. Iya, tomboy di sini justru kayaknya aduh mami tuh kayak aduh gimana. Udah Abi. Udah nggak apa-apa. Ini masa lalu. Loh, udah abah lu sama Nggak ada siapa-siapa. Ada. Bim? Nih, Pi. Bim. Terima kasih ya. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakuin. Apapun itu, lakukan Bim. Kita berdua pasti mendukung kamu. Kasih ya, Pi. Iya. Jangan lupa tuh jam tangannya. Nih, papi minta jam tangan baru. Iya, udah denger. Oh, kedengaran ya, Mi? Makanya kalau bisik-bisik suaranya kecil aja. Kirain mami bolot. Taunya melik tong-tong. Papi tuh kayak Dodi Chandra. Aku mau minta maaf. Aku kacau. Aku udah ngelakuin kesalahan yang tolol banget yang sekarang aku seselin. Izinin aku buat memperbaikinya lah. Aku mau kembali sama kamu. Aku mau nikah sama kamu.
cinta yang tulus untukku, untuk diriku. Saat kau bernyanyi untukku, saat kau genggam tanganku, bila ku butuh pelukan, kau selalu ada. Saat ku rapuh dan jatuh, kau selalu ada. Berakhir sudah, kita berpisah, tanpa aku bisa menahannya, dan kita pun harus berpisah. Selamat tinggal, cinta terindah. Aku tak pernah ingin kau pergi, tapi kita harus berpisah. Wah, aku cinta sama kamu lah. Gak mau. Lah beneran, terima bunganya dulu, aku cinta sama kamu nih. Gak, kamu gak pernah serius. Pak, berhenti Pak. Kalau kamu terima cinta aku akan jaga kamu selamanya. Hei, sayang. Ya, lanjut yuk. Sayang. Hei, sayang. Kamu lihat apa sih? Hah? Enggak. Kamu yakin? Ini aku capek deh. Sayang, kalau kamu capek, kita udahan aja photoshootnya. Jangan. Kamu kan udah bayar mahal. Nggak apa-apa. Udah dapat kan tadi kan? It's okay. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Ayo dong please, jangan ada di pikiran gue. Sana jauh-jauh. Lala. Aduh, Ups, kok kamu gampar aku sih? sakit ya? Ya iyalah sakit digampar. Aku cuma mastiin doang kok. Kamu real atau halusinasi aku aja. Sorry ya. Hah? Lala. Aku harus ketemu kamu, lah. Aduh, kamu kenceng banget lagi gambarnya tadi. Aduh, sakit ya? Modus.
Serius lah, ini bukan modus. Ada hal yang waktu itu belum selesai aku sampein ke kamu. Udahlah, Bim. Ya tapi aku bisa gila kalau aku nggak ngomong ini. Bimo, Aku cinta sama kamu lah. Tolong izinin aku buat jaga kamu seumur hidupku. enggak, Bim. Semuanya udah telat. Nggak ada kata telat buat cinta kok. Ada. Untuk kita berdua ada. Apa yang udah rusak, udah terlalu susah untuk diperbaikin. Ya kamu kasih aku kesempatan kalau gitu. Bim, denger. Kamu pikir kamu bela-belain datang ke sini, aku bakal luluh gitu sama kamu? Ini bukan film drama, Bim. Ini bukan film romantic komedi. Bukan. Ini real. Ini kenyataan, Bim. Kamu nggak bisa ngajak aku balik karena kamu ada di sini. Enggak, Bim. Aku cuma mau nyoba buat yang terakhir kalinya. Selamat. Kamu udah mencoba dan hasilnya gagal. Jadi please, jangan ganggu aku lagi ya, Bim. Aku gak enak soalnya sama Tommy. Ya. Kamu bahagia sama Tommy? Iya dong, bahagia. Aku lega kalau kamu bahagia. Pak. Pernikahan tanpa cinta itu bukanlah hal yang baik.
Datang ya. Nggak pakai kurir aja, katanya ribet kalau nganter sendiri. Baca dulu undangannya. Sukanya warna pink malah pakai warna gue biru. Nih, tolong buangin ke tong sampah. Itu tadi Lala, Kak. Mantannya Kak Bimo kan? Mau kawin dia, Kak. Baik banget sampai nganter sendiri undangannya. Berarti dia masih ada sesuatu sama Kak Bimo. Alah, mau ngeledek doang dia kesini. Lucu banget ya undangannya. Siapa sih calon suaminya? Bimo juga Kak namanya. Tommy harusnya. Bimo, Kak. Nih. Astagfirullahaladzim. Ini emang undangan perkawinan aku sama Lala, Julia. Ya Allah. Thank you, Julia. Lala! Lama banget sih nongolnya. Kebiasaan deh, pasti nggak langsung dibaca undangannya. Kamu beneran, lah? Udah dicetak 1000, masa bercanda? Gedung, catering, belum di-cancel kan? Belum. Apartemen kita belum dijual kan? Udah. Hah? Serius? Bercanda, Deng. Serius amat, Mbak. Sekarang terserah kamu, mau serius atau tetap masih bercanda? Tar dulu. Kamu sama Tommy gimana nih? Nih, dia pengen ngomong sama kamu. Halo? Selamat ya, Bim. Tom, soal Lala... Lala itu gak bisa ngelupain lo. Makin dia benci sama lu, makin dia inget sama lu. Dan gue juga tahu Kalau dia itu sebenarnya cinta sama lo. jagain Lala ya. Oke, bye. Tommy bilang apa? dia bilang kamu harus serius sama aku, mau ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan yang terpenting kamu harus nafkahin aku. Malah ketawa. Serius ini? Serius bohongnya? Iya. Iya lagi. Itu kan kerjaan kamu, ngertiin aku, terima aku apa adanya, nafkahin aku, dan aku akan tetap keras kepala seperti dulu. Diamlah. Aku akan tetap dominan kalau perlu. Kalau kamu diem, kamu tuh cantik deh. Dan tetap ngatur kamu kalau kamu berantakan, tetap aku. Ih, apa-apaan sih kamu? Dikawin gak nih kita? Jadi dong. Halo? Halo, Bim. Apa? Hai, gue jadi kawin. Serius kamu? Kamu jadi nikah, Bim? Bimo jadi kawin sama Lala. Aduh, udah terima nikahnya Carmela Hastari binti Wijaya Sampurno dengan mas kawin tersebut tunai. Ibu kamu laki-laki, orang Jawa, mesti tanggung jawab sama istri. Padiri kamu ya.